Sejak perubahan nama Facebook menjadi Metaverse menjadi primadona. Kajian media informasi dan komunikasi virtual. Keunggulan Metaverse sebagai perpaduan media sosial dan gaming terletak pada virtual 3D. Dengan perangkat virtual reality yang memungkinkan terjadinya komunikasi real-time berskala besar tanpa batas. Karena teknologi Metaverse ini disebut dengan teknologi masa depan, akan menjadi second life bagi kehidupan manusia yang akan datang. Metaverse akan membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, baik aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, bahkan nilai-nilai moralitas. Menurut Chief Product Meta Chris Koch, bahwa hadirnya Metaverse akan membuat dunia maya lebih bergaya. Tapi setiap hal pasti mempunyai kelemahan dan dampak negatifnya. Inilah 5 dampak negatif teknologi Metaverse yang saya rangkum. Resiko terjadinya kejahatan cyber. Kejahatan yang dilakukan dalam Metaverse bisa dengan mudah dilakukan, seperti penganiayaan dan kekerasan. Kejahatan yang lebih buruk juga bisa dialami, terutama pada wanita, yaitu pelecehan. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang dialami saat uji coba Metaverse pada seorang wanita bernama Nina Jane Patel. Dilansir usatoday.com, lewat blognya, perempuan tersebut bercerita bahwa dirinya mengalami pelecehan 1 menit setelah masuk ke Metaverse Horizon Venues. Karena mudah melakukan sesuatu di dunia virtual, bukan tidak mungkin aksi tidak pantas ini akan banyak terjadi di kemudian hari, terutama kepada wanita. Privasi yang terganggu. Sejak lahirnya media sosial, era digital terus berkembang dan berubah, terutama mengubah kebiasaan hidup banyak orang. Dimulai dari kesukaan mengunggah foto-foto maupun video pribadi ke media sosial yang dapat dilihat dan dinikmati banyak orang. Hal ini jelas akan mengganggu privasi siapapun. Begitu juga dengan teknologi Metaverse yang bakal membuat privasi setiap orang tergerus. Kemungkinan kehidupan pribadi akan terus dikonsumsi oleh publik secara tidak terbatas. Hal ini yang bisa membuat data-data privasi secara mudah diketahui orang lain. Menurut Profesor AI dan Spatial Computing asal Liverpool Hope University, salah satu teknologi yang memiliki kemampuan melacak wajah, tubuh, tangan, bahkan pola gelombang otak manusia akan menyebabkan kemudahan dalam mengawasi data-data pribadi maupun informasi dari pihak lain. Berpotensi munculnya rasa kecanduan berlebihan. Hal-hal yang berhubungan dengan digital dan online memang menjadikan setiap orang kecanduan saat ini. Mulai dari mengakses media sosial, bermain game online, menonton video streaming, dan juga Metaverse mampu memberikan efek kecanduan bagi setiap penggunanya. Hal ini karena tampilan visual pada Metaverse memang sedikit berbeda dan tampak seperti dunia nyata, bahkan lebih bagus. Oleh karena itu, mengapa teknologi Metaverse akan membuat setiap penggunanya merasa betah untuk berlama-lama di dunia virtual hingga melupakan dunia nyata? Jika rasa kecanduan ini terjadi, maka akibatnya bisa lupa waktu yang berimbas pada aktivitas harian di dunia nyata. Berdampak negatif terhadap kesehatan. Teknologi yang digunakan pada Metaverse adalah virtual reality, di mana alat dipasang pada kepala dan menutup mata juga sebagian wajah. Hal ini bisa membuat penglihatan menjadi terganggu kalau terus-menerus digunakan. Selain itu, kita juga tidak bisa mengawasi dunia nyata di sekeliling kita yang bisa membahayakan diri saat sedang asik berjalan-jalan di dunia virtual. Dampak negatif Metaverse juga bisa ditimbulkan pada tubuh karena kurang banyak bergerak.
adanya teknologi metaverse, orang nantinya akan lebih memilih untuk berjalan-jalan, bertemu melalui virtual. Orang akan terus berdiam diri di dalam rumah ketimbang bergerak keluar rumah. Hal ini akan mempengaruhi otot tubuh yang menjadi kaku karena kurang bergerak dan juga asupan vitamin dari sinar matahari. Dampak negatif pada kehidupan sosial. Dampak negatif yang terakhir pada penerapan teknologi metaverse ada di ranah sosial, di mana kamu akan merasa acuh terhadap sekeliling. Hal ini sudah dapat dilihat dari orang yang kecanduan bermedia sosial. Maka hal ini juga dapat terjadi di metaverse. Setiap orang bisa saja kehilangan minat mereka dalam berinteraksi kepada sesamanya. Dengan begitu, setiap orang akan merasa apatis saat bersosialisasi di dunia nyata. Pada dasarnya, pengalaman di dunia nyata memang tidak tergantikan, walaupun metaverse menyajikan tampilan dunia virtual yang tampak asli. Beberapa pakar kesehatan mental dan psikolog mengatakan dampak metaverse bisa lebih buruk dari media sosial, khususnya anak-anak dan remaja. Perusahaan teknologi sudah menanggapi serius hal kesehatan mental bagi anak-anak, sehingga mulai membangun solusi dalam produk metaverse mereka. Kemudian, upaya apa untuk mengatasi dampak negatifnya? Untuk mengatasi dampak negatif pada metaverse terkait dampak sosial, mengembangkan kebijakan privacy yang jelas dan transparan untuk melindungi data pengguna. Kemudian moderasi konten, menerapkan sistem moderasi konten untuk mencegah penyebaran konten berbahaya atau tidak etis atau tidak pantas. Mengawasi interaksi antara pengguna untuk mencegah pelecehan atau perilaku tidak pantas. Dari sisi psikologis, batas waktu penggunaan di dunia metaverse untuk mengatasi hal negatif pada dampak psikologis. Pentingnya mengatur batas waktu penggunaan metaverse untuk mencegah kecanduan. Menyediakan pengingat kesehatan untuk mengingatkan pengguna melakukan aktivitas fisik dan istirahat. Menyediakan dukungan psikologis untuk pengguna yang mengalami masalah psikologis. Dari sisi teknis, pada keamanan data, menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data pengguna. Melakukan pemeliharaan sistem secara teratur untuk mencegah gangguan. Mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Pada dampak ekonomi, mengembangkan kebijakan monetisasi yang adil dan transparan. Melindungi konsumen dari penipuan atau praktik bisnis yang tidak etis. Mengembangkan industri terkait untuk meningkatkan ekonomi. Mengembangkan kode etik untuk pengembang dan pengguna. Pengawasan etis, mengawasi penggunaan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan. Mengembangkan regulasi untuk mengatur penggunaan metaverse. Pada langkah-langkah strategis, kita perlu mengembangkan kolaborasi antara pihak yang terkait, bikin sebuah kolaborasi antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat sipil. Juga dalam penelitian, melakukan penelitian untuk memahami dampak pada metaverse. Juga pendidikan, menyediakan pendidikan untuk pengguna tentang cara menggunakan metaverse secara aman dan bertanggung jawab. Dengan mengatasi dampak negatif ini, metaverse dapat menjadi teknologi yang sangat bermanfaat dan aman bagi penggunanya.